Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Purnama. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD 2018 Universitas Syekh Kuala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyusun program kerja PAUD di TK Al-Fatah. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memasuki apa saja sih yang diperlukan untuk penyusunan program kerja PAUD. Pertama-tama, kita harus mengetahui alasan kita menyusun program kerja PAUD itu sendiri. Nah, adapun disebut latar belakang. Nah, pada kesempatan kali ini, latar belakang penyusunan program kerja PAUD di TK Al-Fatah ini adalah yaitu pengembangan pendidikan, khususnya di TK Al-Fatah ini semakin pesat. Untuk itu diperlukan penanganannya secara profesional demi kemajuan lembaga tersebut. Dengan meningkatkan mutu dan layanan pada anak didik akan mampu mengembangkan potensi anak didik secara optimal. Nah, keberhasilan pendidikan TK Al-Fatah ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Maka dari itu, Kepala TK Al-Fatah harus mempunyai program kerja agar di dalam pelaksanaan tugasnya sudah mempunyai pedoman dan arah demi kemajuan lembaga yang dipimpinnya dengan cara yaitu merumuskan visi dan misi dari TK Al-Fatah, kemudian membuat perencanaan program yaitu rencana strategi, rencana kerja, dan rencana operasional dengan melibatkan anak, guru, dan orang tua. Kemudian mengorganisasikan semua kegiatan di TK Al-Fatah, dan yang terakhir melaporkan semua kegiatan yang ada di TK Al-Fatah. Nah, selanjutnya selain latar belakang yaitu diperlukannya ada landasan hukum. Landasan hukum ini akan menjadi acuan ataupun pedoman atau tolak ukur bagi sekolah dalam melakukan program-program kerja yang ada di sekolah. Nah, untuk undang-undangnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Nah, selanjutnya ada komponen program kerja lembaga PAUD yaitu terdiri dari visi dan misi sekolah. Yang pertama yaitu visi TK Al-Fatah. Adapun visinya yaitu mendidik siswa menjadi warga negara yang memiliki integritas dan unggul dalam bidangnya serta bersaing dalam era globalisasi dan berjiwa nasionalisme. Nah, selanjutnya ada misi TK Al-Fatah. Yang pertama, menciptakan anak kreatif melalui suasana belajar yang menyenangkan dan harmonis. Kemudian yang kedua, mendidik dan menanamkan budi pekerti untuk menciptakan anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, mengokohkan fondasi kepribadian anak agar anak memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian yang keempat, giat belajar membangun kreativitas, berpikir kritis, dan mengasah budi pekerti sepanjang hidup untuk menjadi bibit unggul. Kemudian yang terakhir, menderma pengetahuan, keterampilan, dan aksi sosial untuk manfaat orang banyak. Kemudian ada tujuan dari TK Al-Fatah, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan profesional guru sesuai dengan tuntunan program pelajaran yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan terwujudnya prestasi anak didik sesuai dengan tujuan pendidikan prasekolah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantititas pendidikan untuk membentuk anak yang kreatif, bersifat dan berperilaku terpuji, berpengetahuan dalam era globalisasi, dan berbudi pekerti luhur serta jiwanya yang nasionalisme. Kemudian melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan program guru mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan seluruh unsur pendukung sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan program sekolah. Selanjutnya ada strategi TK Al-Fatah. Agar program kerja bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka beberapa hal harus dikerjakan, yaitu yang pertama, adanya koordinasi dengan pihak terkait tentang penyusunan program. Yang kedua, mensosialisasikan program kerja ke semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, bekerja sama dengan Komite TK Al-Fatah dalam melaksanakan program. Dan yang terakhir, melaporkan secara transparan program-program yang sudah dilaksanakan kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah kondisi objektif TK Al-Fatah,
Yaitu yang pertama dari segi fisik, TK Al-Fatah ini berdiri sejak tahun 2018 dan memiliki luas tanah yaitu sekitar 10.609 meter kuadrat dan bangunannya sekitar 433 meter kuadrat. Ruang kelas di sekolah ini ada 4, yaitu kelas A yang diberi nama Hamzah, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Untuk ukuran kelas sendiri, TK Al-Fatah memiliki luas kelasnya masing-masing yaitu 5 kali 4 meter kuadrat. Kemudian yang kedua bagian kesiswaan. Pada tahun ajaran 2018-2019 jumlah siswa di TK Al-Fatah yaitu 45 anak. Kemudian tahun ajaran 2019-2020 TK Al-Fatah memiliki 60 anak. Dan pada tahun 2020-2021 TK Al-Fatah ini memiliki 50 anak. Selanjutnya yaitu ketenaga kerjaan. Ada 1 orang kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 orang perpustakaan, 1 orang penjaga sekolah, 2 orang kebersihan, dan 2 orang operator sekolah. Selanjutnya ada Renstra, yaitu Rencana Strategi PAUD. Rencana strategi ini ada 3 jenisnya, yaitu Renstra jangka pendek, menengah, dan panjang. Di TK Al-Fatah ini menggunakan Renstra jangka pendek, yaitu lebih kurangnya selama 3 tahun. Dalam rencana ini, kita harus merancang tentang kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dari sekarang hingga 3 tahun mendatang seperti berikut ini. Yang pertama yaitu dari segi fisik, yaitu perlunya pengadaan ruang kelas. Kemudian pengadaan ruang kepala sekolah, kamar mandi, ruang guru, sarana dan prasarana, area kegiatan, pengadaan karpet, mebel air, tempat sepatu, meja atau kursi, guru dan anak. Kemudian adanya pengecetan gedung, pengadaan pajangan hasil karya anak, kemudian penyediaan loker tempat tas anak, kemudian pengadaan kipas angin, ruang perpustakaan, ruang bermain bebas di dalam, kemudian pengadaan laptop, alat bermain di luar kelas seperti APE outdoor, kemudian buku perpustakaan, rak buku perpustakaan, dan yang terakhir pengadaan pagar. Kemudian yang kedua anak, yaitu perlu adanya pengembangan 6 aspek perkembangan anak, kemudian pengembangan kemampuan dasar, lalu pengembangan kreativitas seperti menyanyi, menari, melukis, dan lainnya. Kemudian perlu adanya lomba dan karya wisata untuk anak. Selanjutnya untuk segi pemberdayaan orang tua anak, yaitu yang pertama pentingnya pertemuan dan rapat wali murid atau diadakannya kegiatan parenting, kemudian lomba dalam rangka perayaan Hari Ibu, dan yang terakhir perlu diadakannya pentas seni. Kemudian selanjutnya adalah Renov atau rencana operasional. Rencana operasional atau Renov ini merupakan rencana implementasi rencana strategi sekolah dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, Renov ini sendiri sering juga disebut sebagai rencana tahunan. Renov berisi langkah-langkah operasional yang akan ditempuh selama 1 tahun ke depan oleh sekolah, unit-unit, dan atau individu-individu staf dalam rangka mencapai tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan jabaran dalam tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan dari strategi. Nah, rencana operasional disusun oleh unit-unit atau individu staf yang ada dalam struktur organisasi sekolah dan mengacu pada program yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Contoh dari kegiatan rencana operasional itu sendiri adalah seperti pengembangan kegiatan kurikuler, pengembangan kegiatan anak, peningkatan kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Renja. Renja adalah rencana kerja. Nah, program kerja atau rencana kerja PAUD adalah beberapa macam program yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah PAUD untuk mencapai tujuan yang diharapkan di dalam sebuah lembaga tersebut. Nah, di dalam rencana kerja atau Renja ini sendiri menyangkut tentang kegiatan seperti sarana prasarana, peningkatan mutu guru dan anak, pemberdayaan orang tua, lalu dari mana sumber dananya, waktu dan pelaksanaannya seperti apa, serta apakah ada hambatan atau tidak dalam semua proses kegiatan tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk dana dan pembiayaan di dalam PAUD itu ada yang dinamakan RAPB. RAPB ini adalah rencana anggaran, pendapatan dan belanja dalam PAUD.
RAPB ini dimulai dari rencana pendapatan dan rencana penggunaan. Adapun rencana pendapatan yaitu tentang sumber dana dan jumlah. Kemudian untuk rencana penggunaan ada disebut uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, jumlah, dan keterangan. Nah, berikut adalah gambar untuk keterangan lebih jelas tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja di TK Al-Fatah. Kemudian di sini adanya kalender pendidikan. Nah, TK Al-Fatah ini masih mengacu pada kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Kemudian adanya struktur organisasi di TK Al-Fatah, mulai dari pembina, penasehat, kepala sekolah, sekretaris, bendahara, operator, guru kelas, dan perpustakaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya saya akan melampirkan daftar murid TK Al-Fatah tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada data guru dan pegawai TK Al-Fatah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di samping ini. Untuk tata tertib guru bisa dilihat di samping ini. Dan untuk tata tertib siswa bisa juga dilihat di sini. Program kerja PAUD ini disusun supaya sekolah lebih teratur dan mempunyai arah tujuan seperti apa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sekian penjelasan saya tentang program kerja PAUD. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk saya dan untuk yang melihat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.